Kajian kita adalah kajian kritis berdasarkan Al-Quran dan hadis, diperkuat dengan data. Jadi, kajian kita berbasis pada dalil dan data. Karena itu, siapkan Al-Quran dengan pikiran terbuka. Kemudian harus ada desakralisasi. Ini yang paling rame nih. Ada salam Yahudi dan lain sebagainya itu. Itu karena apa? Karena tidak punya paradigma tentang desakralisasi. Itu kan lagu biasa saja, yang artinya kalau dalam bahasa Arab ya Assalamualaikum. Kalau dulu pada era 80-an kalau tidak salah, Gus Dur malah mengatakan lebih simpel lagi. Ya kalau tidak Assalamualaikum ya selamat pagi, selamat sore. Anggap saja itu sama. Dengan demikian, mestinya kita ini menjadi umat yang lebih siap menghadapi perubahan-perubahan keadaan. Dan jangan semuanya dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Dan itu ada dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 158. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah di antara syiar-syiar Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Maka barang siapa yang haji atau umroh, maka tidak dosa kalau sa'i antara Sofa dan Marwah. Coba bayangkan ini, kalimat yang digunakan adalah tidak dosa. Tidak dosa kalau sa'i antara Sofa dan Marwah. Padahal sa'i antara Sofa dan Marwah hukumnya adalah rukun. Itu adalah rukun haji. Kalau ditinggalkan, maka akan tidak sah hajinya, gak bisa diganti dengan dam. Tapi istilah yang digunakan adalah tidak dosa. Tidak dosa kalau sa'i antara Sofa dan Marwah. Seolah-olah meninggalkan sa'i atau tidak melakukan sa'i adalah lebih baik. Ini kan rancu jadinya. Maka kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah, ini gimana? Kok ayatnya begini? Maka kemudian diceritakan dulu antara Sofa dan Marwah ada berhala-berhala yang banyak sekali. Maka orang-orang yang mau haji atau umroh, mereka merasa jangan-jangan kalau mereka sa'i antara Sofa dan Marwah kemudian jadi musyrik. Nah, maka kemudian turunlah ayat ini, Inna Sofa wal Marwata min syairillah. Intinya enggak dosa, enggak apa-apa. Walaupun di situ ada banyak berhalanya, tetapi orang yang haji atau umroh karena tidak merasa menganggap bahwa berhala-berhala itu sakral, ya sudah enggak apa-apa. Berarti terjadi desakralisasi. Itu sama dengan kalau kita pergi ke luar negeri atau anak-anak kita nyanyi di sekolah, di PAUD, di SD, nyanyi nama-nama hari, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Itu kalau tidak menggunakan perspektif ayat ini ya sudah kafir semua. Itu sama dengan kita kemudian menganggap tadi yang bilang Salam Aleichem itu, kemudian jadi murtad. Ya kalau mau berpikir begitu, anak kita sudah murtad semua. Kenapa? Silahkan dicek, sekarang ini gampang sekali. Sebenarnya Sunday itu artinya apa? Sunday itu berasal dari kata sun dan day. Sun artinya adalah matahari, day artinya dewa. Jadi Sunday artinya adalah dewa matahari. Karena pada hari Ahad, dulu orang Yunani kuno menyembah dewa matahari. Kemudian Monday juga demikian. Moon itu artinya adalah bulan, day artinya adalah dewa, Tuhan. Jadi artinya adalah dewa bulan, dewi bulan. Kemudian Tuesday dari kata Twi, ini Dewi Twi. Kemudian Wednesday. Wednesday artinya adalah wooden day, ya, dewa wooden. Kemudian ada Thursday, Thors. Thors itu artinya adalah petir, jadi dewa petir. Nah, ini yang sering saya bilang, saya dulu salah memahami free day itu. Saya pikir adalah hari libur, karena di kampung saya liburnya hari Jumat. Madrasah libur hari Jumat, maka free day saya anggap sebagai hari libur. Ternyata tidak, free day itu berasal dari kata freak day, Dewi Freak. Dan Saturday ini terkenal, semuanya tahu karena belajar planet-planet, Saturnus Day. Jadi dewa Saturnus, dewanya orang Yunani. Nah, ini apakah membuat kita semua jadi murtad? Kan tidak.
maka kita harus menguasai, memahami yang namanya teori desakralisasi. Dan ini banyak sekarang. Dalam konteks kehidupan sosial yang sudah makin berubah, kemudian kita juga sudah memiliki pemahaman yang lebih kuat lagi, maka dalam pergaulan itu ya biasa saja. Perspektif yang demikian itu ya menjadi biasa bagi kita. Tidak kemudian apa-apa haram, apa-apa musyrik, apa-apa menjadi tidak boleh, dan lain sebagainya. Nah, pemahaman-pemahaman begini inilah yang membuat kita harus menjadi lebih terbuka. Tentu saja tadi bacaan harus banyak, memahami Al-Quran kita dengan baik. Nah, dengan begitu tadi, kita menjadi umat Islam yang percaya diri. Umat Islam yang apa-apa musyrik, apa-apa kafir, itu umat Islam yang tidak percaya diri. Karena menganggap bahwa kalau sudah melakukan ini kemudian jadi ikut agama orang lain. Itu kenapa? Karena kita sendiri tidak yakin pada agama kita. Kenapa kok begitu? Karena kita tadi belum membaca ajaran agama kita sendiri. Maka yang harus dilakukan adalah kita meningkatkan bacaan kita, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian para ustadz, para guru, dengan sebutan-sebutan yang lainnya, harus makin kritis, makin mengikuti perkembangan zaman, mengajar tidak hanya mengajar, tetapi harus memastikan bahwa yang kita ajar adalah orang-orang yang kemudian mengalami peningkatan pemahaman. Tidak sekedar ngaji nguping, tapi kita ajak untuk melakukan pengkajian secara lebih mendalam, sehingga pemahaman kepada Islam ini menjadi lebih baik, dan umat Islam menjadi umat yang kuat, kemudian bisa bergaul secara luas. Dengan pergaulan yang luas itu orang luar Islam melihat kita sholat, melihat kita melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, efektif, efisien, kemudian menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang mengajarkan kemajuan, umat Islam juga mampu untuk menunjukkan kemajuan yang diinginkan oleh Islam itu, maka justru Islam ini akan menjadi agama yang menarik bagi mereka. Tidak perlu kita ngomong kenceng-kenceng mengajak mereka untuk masuk Islam. Tidak perlu lagi. Caranya adalah cara-cara yang baru, tidak seperti dulu lagi, tetapi adalah cara-cara yang baru. Ada yang melalui seni, misalnya ada yang melalui lagu, sampai kemudian bisa ditonton oleh orang seluruh dunia. Ada yang melalui sepak bola. Lihat misalnya, karena sepak bola di Qatar kemarin berapa orang yang masuk Islam. Ada orang yang menjadi pemain sepak bola sehingga kemudian tahu, oh itu agamanya Islam, dan kemudian ada juga yang masuk Islam. Jadi kita melakukan dakwah ini tidak hanya dengan cara-cara konvensional, pegang mic saja, tidak, tetapi menggunakan cara-cara yang lain yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhan, yang kebutuhan manusia sekarang ini makin beragam. Demikian yang saya sampaikan, semoga kita menjadi orang yang lebih suka membaca, terutama bacaan kita adalah Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, dan kemudian dilengkapi dengan bacaan-bacaan yang lain yang bisa untuk tadi mengkontekstualisasikan dan merekontekstualisasikan Al-Quran dan hadis Nabi untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang sampai akhir zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.